Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktek langsung pengukuran dengan alat yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, sesudah kita memperoleh hasil pengukurannya nanti, kita juga akan langsung menghitungnya untuk memperoleh nilai luas dan volume dari benda yang diukur. Ayo kita ikuti dengan antusias. Benda yang akan kita ukur ada dua macam. Yang pertama adalah uang kertas Rp100.000. Kita akan mengukur panjang dan lebarnya. Kemudian kita juga akan mengukur tebalnya. Dari hasil pengukuran panjang dan lebar dan tebalnya, maka kita akan menghitung luas permukaan sisinya ini dan menghitung volume dari uang kertas Rp100.000. Benda kedua yang akan kita ukur adalah uang koin Rp1.000. Kita akan mengukur diameternya dan tebal dari uang koin ini. Sesudah kita peroleh hasilnya nanti, kita akan menghitung luas permukaan koin ini dan volumenya. Baik, kita akan melakukan pengukuran panjang uang kertas Rp100.000. Kita ukur menggunakan penggaris. Kita peroleh panjangnya sama dengan 15,1 cm atau sama dengan 151 mm. Nah, sekarang kita ukur lebarnya. Lebarnya kita peroleh 6,4 cm atau sama dengan 64 mm. Nah, untuk tebal uang kertas, kalian lihat ini sangat tipis sekali. Kalau kita menggunakan penggaris itu hampir tidak mungkin mendapatkan hasil yang akurat. Kalau kita menggunakan jangka sorong juga sama, hasilnya mungkin tidak terlalu akurat ya. Jadi kita akan gunakan mikrometer sekrup. Kita akan jepit uang kertasnya di sini. Nah, kita jepit uang kertasnya di sini. Ya, di situ. Kemudian kita lihat berapa hasil yang kita peroleh. Nah, ternyata dia ada di -6 ya. Jadi kita akan tulis di sini untuk tebalnya sama dengan 0,06 mm. Baik, kita akan mengukur uang koin Rp1.000. Uang koin ini berbentuk lingkaran permukaannya dan memiliki tebal tertentu. Jadi secara bentuk dia memiliki bentuk tabung ya. Kita akan untuk mendapatkan luas dan volumenya yang bisa kita ukur adalah diameter dari lingkaran ini, dari koinnya. Kita ukur menggunakan penggaris terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di sini hasilnya adalah 2,4 cm. Kita tulis di atas. Ya. Kemudian sekarang kita akan coba kita gunakan jangka sorong. Seperti ini, sama seperti penggaris tadi, kita usahakan supaya kita memperoleh
bisa memperoleh hasil yang baik ya. Sesudah kemudian kita kunci biar tidak bergeser, kemudian kita baca hasilnya. Kalian lihat di sini, kalau kalian masih ingat, di sini skala utamanya adalah di 2 cm lebih 4 mili. Bisa kita lihat ya. Ini adalah 2 cm lebih 1, 2, 3, 4 mili di sini. Maka kita tulis supaya kita ingat. Kalau kalian masih ingat cara membacanya, menggunakan jangka sorong, skala utamanya 2,4 atau 24 mm, dan noniusnya kita lihat. Nonius itu berarti garis yang berhimpit. Di sini ada 0 sampai 0 lagi ya, atau 10. Kita lihat garis yang di nonius yang berhimpit dengan garis di atasnya. Maka kita peroleh ada di angka 3 di sini. Angka 3. Maka noniusnya adalah nonius 3 kali 0,01 sama dengan 0,03 ya milimeter. Tidak lurus ibu menuliskannya. Jadi hasilnya adalah 24, ini tadi dalam senti ya, sentimeter. Jadi ini sama dengan skala utamanya 24 mm ya. Untuk tebal koin kita bisa gunakan jangka sorong, tapi kalau ingin memperoleh hasil yang lebih baik mungkin kita akan gunakan mikrometer sekrup saja ya. Kita jepitkan di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita baca. Nah, di sini nampak bahwa satu mili ya, dari 0 ada satu garis di atasnya itu 1, kemudian garis bawahnya sesudah 1 mili itu tidak ada lagi, jadi skala utamanya adalah 1, kemudian noniusnya berimpit di 25, berarti tebalnya ini menggunakan mikrometer sekrup ya, tebalnya adalah 1,25 mm. Nah, sesudah kita melakukan pengukuran tadi, kita bisa tulis laporannya seperti ini. Praktikum pengukuran dengan 3 alat ukur panjang ya, kemudian ada judul praktikumnya, pengukuran luas dan volume uang kertas Rp100.000 dan uang koin Rp1.000. Kita tulis juga alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah percobaan, dan yang terakhir adalah kita tulis data hasil pengukuran. Dari data hasil pengukuran tadi kita tuliskan, kita peroleh panjangnya adalah 15,1 cm atau sama dengan 151 mm. Sementara lebarnya adalah 6,4 cm atau sama dengan 64 mm. Tebalnya adalah 0,06 mm. Nah,
Sekarang kita akan melakukan pengolahan data hasil pengukuran tadi ya. Kita akan menghitung luas satu permukaan dari uang kertas yang telah kita ukur tadi. Jadi yang kita ukur adalah luas ini saja, satu permukaan ini ya. Jadi untuk memperoleh luasnya maka kita harus mengalikan panjang dikalikan lebarnya. Kita peroleh tadi luasnya, jadi L itu sama dengan panjang kali lebar. Dari hasil pengukuran kita peroleh tadi panjangnya adalah 151 mm dikalikan lebarnya 64 mm. Nah, dari analisis angka penting kita lihat bahwa 151 ini memiliki 3 angka penting. Sementara 64 ini memiliki 2 angka penting. Dari aturan perkalian dengan angka penting, maka hasil akhir hanya boleh memiliki angka penting yang jumlahnya paling sedikit. Jadi hasil akhirnya harus memiliki yang paling sedikit dari 3 dengan 2 adalah 2. Jadi 2 angka penting. Nah, kita kalikan 151 dengan 64, hasilnya adalah 9664 mm persegi. Yang artinya memiliki 1, 2, 3, 4 angka penting. Padahal tadi kan harusnya cuma boleh punya 2 angka penting ya di sini. Jadi untuk memperoleh hanya tinggal 2 angka penting, maka harus dibulatkan. Dibulatkan sampai hanya tersisa 2 angka selain angka 0. Berarti dibulatkan ke 2 angka paling depan, 1, 2, berarti dibulatkan ke ratusan terdekat. Sehingga luasnya sama dengan 9700 mm persegi, atau dalam bentuk notasi ilmiah sama dengan 9,7 kali 10 pangkat 3 mm persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung volumenya. Volume itu sama dengan luas tadi ya. Kita tulis aja luas di sini ya. Luas dikali tebal. Jadi sama dengan luasnya tadi, kita gunakan angka sebelum dibulatkan supaya angkanya asli ya, hasil perhitungan 9664 mm persegi dikalikan hasil pengukuran tebal tadi adalah 0,06. Nah, kita lihat bahwa 9664 memiliki 4 angka penting dan 0,06 memiliki 1 angka penting. Maka hasil akhir berapa? Ini ada 4 angka penting dikali 1 angka penting, maka hanya boleh memiliki angka penting yang paling sedikit. Jadi dari 4 dengan 1 hanya boleh memiliki hasil akhir 1 angka penting. Sehingga sama seperti luas tadi, maka hasilnya harus dibulatkan. 9664 dikali 0,6 hasilnya adalah 579,84 mm kubik. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka penting. Jadi harus supaya hanya tersisa 1 angka penting, berarti hanya disisakan 1 angka bukan 0 di sini. Berarti kita bulatkan sampai ke ratusan terdekat. Bulatkan ke ratusan terdekat. Sehingga volumenya menjadi 600 mm kubik. 600 itu hanya memiliki 1 angka penting ya, atau dalam bentuk notasi ilmiah ditulisnya adalah 6
kali 10 pangkat 2 mm kubik. Oke, sekarang kita akan menuliskan data dari pengukuran uang koin yang Rp1.000 tadi ya. Kita peroleh tadi, data yang akan kita tuliskan adalah data dari hasil pengukuran jangka sorong. Yang kita peroleh nilainya adalah 24,3 mm dan tebalnya kita peroleh 1,25 mm. Baik, kita akan melakukan pengolahan data untuk pengukuran koin tadi. Pertama, kita akan mengukur luas permukaan koin. Luas salah satu sisi saja ya, jadi yang bagian ini saja, karena kita perlukan untuk membantu kita untuk memperoleh nilai volume. Oke, luas alas koin Rp1.000 rumusnya adalah pi kali diameter pangkat 2 dibagi dengan 4. Maka kita hitung luasnya sama dengan pi-nya itu 3,14 dikali dengan diameternya tadi 24,3 kuadrat dibagi dengan 4. Kalau kita hitung dengan kalkulator, kita peroleh hasil 463,5346 mm persegi. Nah, sama seperti tadi. Jadi di sini ada banyak angka, ada angka 3,14, ada 24,3, ada 4. Nah, tapi dari angka-angka ini yang termasuk sebagai angka penting itu adalah angka 24,3 karena kita memperolehnya dari hasil pengukuran. Sehingga hasil akhirnya harus memiliki 3 angka penting, tidak boleh lebih. Sementara hasil perhitungan tadi kita peroleh 8 angka penting, maka ini harus dibulatkan hingga tersisa hanya 3 angka penting, sehingga dibulatkan ke satuan terdekat. Sehingga kita peroleh hasil 464 mm persegi, karena ini kan tepat angka 5. Kalau sebelum angka 5 ini ganjil, maka dibulatkan ke atas, sehingga kita peroleh 464 mm persegi, atau dalam bentuk notasi ilmiah kita peroleh 4,64 kali 10 pangkat 2 mm persegi. Volume koin sama dengan luas alas kali tebal. Luas alasnya tadi kita ambil dari angka sebelum dibulatkan ya, jadi 463,53465 dikalikan tebalnya itu adalah 1,25 mm. Nah, kita lihat ini tadi memiliki 8 angka penting dan 1,25 hasil pengukuran tadi memiliki 3 angka penting, sehingga dia hanya boleh memiliki 3 angka penting hasil akhirnya. Maka kita harus melakukan pembulatan. Hasil perkaliannya adalah 579,418 3 125 mm kubik dibulatkan ke satuan terdekat, sehingga kita peroleh 579 mm kubik, sehingga volumenya sama dengan, kalau dalam notasi ilmiah menjadi 5,79 kali 10 pangkat 2 mm kubik. Kita sudah selesai melakukan
pengukuran terhadap uang kertas Rp100.000 dan uang koin Rp1.000. Dan kita juga sudah melakukan pengolahan data dan menghitung luas permukaan dan volume dari kedua benda tersebut. Nah, sebagai latihan berikutnya untuk kalian, maka bisa kalian mencoba menghitung luas dan volume dari benda yang datanya akan diberikan pada data di kolom tugas yang akan diberikan kepada kalian. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian, sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahami materi pelajaran hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.